Berbicara terkait literasi digital, berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif SDM di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alatnya saja, melainkan juga mampu bermedia digital dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Sebelum membahas pilarnya, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan literasi digital itu sendiri. Literasi digital merupakan pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 4 pilar literasi digital. Yang pertama digital skill, yang kedua digital ethics, yang ketiga digital culture, dan yang keempat digital safety. Pilar pertama yaitu digital skill, yang merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh penerapan pilar digital skill dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa kemampuan dalam mengoperasikan perangkat keras seperti laptop dan dapat mengoperasikan aplikasi atau software yang diperlukan seperti Zoom Meeting dalam mengikuti atau melaksanakan pertemuan daring. Dapat membuat atau mengetik dokumen di Microsoft Office, serta mendesain di Canva sebagai wujud nyata cakap bermedia digital di era digitalisasi ini. Pilar kedua yaitu digital ethics atau etika dalam bermedia digital, merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menerapkan pilar digital ethics, perlu adanya penguatan pada pengetahuan dasar dalam membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax. Hoax sendiri adalah berita bohong atau ketidakbenaran dari suatu informasi. Dalam upaya menangkal penyebaran hoax di internet, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mencari berita yang diragukan kebenarannya melalui website turnbackhoax.id. Website ini merupakan website yang dikelola dan disediakan oleh Mavindo atau Masyarakat Anti Hoax Indonesia untuk menangkal peredaran dan penyebaran hoax di Indonesia. Dalam website ini, kita bisa langsung mencari kata kunci berita yang ingin dicari menggunakan search engine yang telah tersedia, misalnya terkait pesan WhatsApp yang beredar, ataupun berita simpang siur terkait vaksin yang banyak beredar di tengah pandemi COVID-19. Melalui website ini juga, kita dapat melakukan pengaduan laporan hoax yang ditemukan. Pilar ketiga yaitu digital culture atau budaya dalam bermedia digital, yang merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Seiring dengan perkembangan zaman dan pengintegrasian sistem yang dulunya banyak dilakukan secara luring,
Menjadi daring sebagai salah satu dampak besar dari COVID-19 dalam mengurangi percepatan penyebaran virus. Contoh nyatanya seperti yang pertama melaksanakan diskusi atau rapat dalam bekerja atau mengerjakan tugas secara daring. Contoh kedua dalam penerapan budaya bermedia digital yaitu dengan melakukan aktivitas pembelian barang atau jasa secara daring atau yang lebih kita kenal dengan e-commerce ini sangat digemari oleh masyarakat dan telah menjadi salah satu budaya digital. Dengan maraknya aktivitas pembelian barang atau jasa secara daring melalui e-commerce ini, menghadirkan dompet digital sebagai upaya dalam mewujudkan metode pembayaran non-tunai untuk berbagai keperluan ataupun kebutuhan dan menjadi pilihan aman dan nyaman dalam berbelanja selama pandemi. Contohnya dengan menggunakan OVO dalam pembayaran GrabFood dan ShopeePay dalam pembayaran Shopee. Pilar keempat yaitu digital safety atau aman dalam bermedia digital, yang merupakan kemampuan pengguna dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran pelindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi internet memudahkan dalam berbagai hal, mulai dari berbagi informasi hingga proses jual beli barang atau jasa melalui berbagai macam aplikasi. Kemudahan tersebut juga dapat berdampak negatif, seperti mengindikasikan penipuan digital yang dilakukan dengan modus target awalnya adalah melakukan pencurian data digital. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi data pribadi dan identitas digital yaitu dengan membaca dan memahami terms and conditions dari sebuah aplikasi yang dipasang di gawai. Misalnya data atau pengaksesan apa saja yang diperlukan dan bagaimana perlindungannya. Upaya lain yang dapat dilakukan dengan memahami dan memastikan pengaturan privasi di setiap platform digital sesuai dengan tingkat keamanan yang dibutuhkan, seperti menggunakan Face ID atau fingerprint untuk mengunci dan melindungi gawai atau aplikasi penting. Serta menutup data pribadi saat melakukan transaksi melalui gawai di tempat umum. Selain kedua upaya yang telah saya sebutkan, berikut tips perlindungan data pribadi dalam bermedia digital yang dapat dilakukan sebagai upaya mencegah kejahatan siber terjadi. Sekian informasi terkait penerapan pilar literasi digital yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga bermanfaat dan kita dapat menjadi warga digital yang bijak berdasarkan pilar literasi digital. Terima kasih dan stay safe.